Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Balik lagi nih sama Psychology Study Corner di sini. Pernah gak sih teman-teman punya konflik dengan seseorang, terus memutuskan untuk tidak berkomunikasi dalam beberapa waktu? Nah, biasanya hal tersebut kita kenal dengan istilah silent treatment. Jadi, silent treatment itu apa sih? Silent treatment itu adalah perilaku secara sengaja untuk tetap diam atau menjadi kurang responsif terhadap orang lain. Dan dengan demikian, menyebabkan penderitaan baru bagi orang tersebut karena mereka merasa ditolak. Istilah silent treatment itu nggak hanya terjadi kepada pasangan aja ya, namun bisa juga dilakukan terhadap saudara, keluarga, ataupun terhadap teman. Nah, istilah silent treatment ini berbeda dengan sikap menenangkan diri. Silent treatment ini biasanya dilakukan oleh seseorang lebih dari sehari, bahkan bisa hingga seminggu. Terus, kenapa sih orang-orang itu melakukan silent treatment? Jadi ada beberapa alasan atau penyebab orang-orang melakukan silent treatment. Yang pertama, sebagai bentuk menampilkan emosional. Yang kedua, sebagai bentuk agresi. Yang ketiga, sebagai bentuk rasa bersalah. Yang keempat, sebagai bentuk penolakan sosial. Dan yang terakhir, sebagai bentuk pengucilan. Nah, kalau kayak gitu, silent treatment termasuk sebuah kekerasan bukan ya? Jadi, bisa dikatakan bentuk kekerasan jika silent treatment digunakan untuk memanipulasi atau berusaha mengubah perilaku orang lain. Lalu, jika bermaksud untuk melukai orang lain ataupun menyalahkan orang lain dan membuat mereka merasa bersalah. Dan yang terakhir, dikatakan sebagai bentuk kekerasan jika silent treatment berlangsung dalam waktu yang lama. Lalu, apa aja ya dampak dari silent treatment dalam hubungan seseorang? Yang pertama, akan timbul berbagai asumsi terkait kedua belah pihak, baik itu asumsi positif maupun negatif. Dampak yang kedua, adanya berbagai urusan pribadi yang tidak terselesaikan dan menimbulkan keresahan. Lalu dampak yang ketiga, akan merusak relasi dengan orang terdekat dari kedua belah pihak. Nah, karena ada dampaknya nih, cara kita meminimalisirnya itu, kalau kita merasa tidak nyaman dengan seseorang, maka lakukanlah komunikasi asertif. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama ada mengakui dan menerima hal-hal yang dirasakan. Yang kedua, memberikan kesempatan pihak lain untuk menjelaskan dari sudut pandang dirinya. Dan yang terakhir, menyampaikan unek-unek secara objektif. Tapi, kalau kita yang menjadi korban silent treatment, kita harus apa? Jadi, yang kita lakukan, pertama, itu melakukan refleksi diri tanpa membuat asumsi-asumsi. Lalu, yang kedua, mencoba bertanya kepada pihak tersebut untuk meluruskan hal-hal yang dirasa perlu. Nah, sekian dulu ya teman-teman cerita kita tentang silent treatment. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa!